Para koruptor ini berbondong-bondong melaporkan dirinya ke kantor polisi. Loh, kok tumben? Ini adalah alur cerita sebuah film yang sangat menarik, judulnya Gabbar is Back. Film ini tayang tahun 2015. Bercerita tentang seorang pria bernama Adi. Beliau merupakan seorang pengajar di sebuah universitas. Adi inilah yang akan menjadi sosok Gabbar, pemimpin sebuah organisasi anti korupsi. Sebelum mengajar, Adi ini sempat memiliki keluarga dan tinggal di sebuah apartemen. Namun sayangnya dia harus kehilangan istrinya yang sedang hamil karena musibah. Apartemennya itu runtuh. Singkat cerita, apartemen tersebut dibuat dengan penuh kejanggalan. Yang pertama, sebelum dijadikan bangunan, tanah itu merupakan sungai lalu dibendung dan diratakan sehingga bisa didirikan apartemen. Dan yang kedua, akibat itu adalah tanah timbun sehingga bangunan yang berdiri di atasnya tidak akan bertahan lama, alias tanahnya bakalan gerak. Tapi para developernya ini menyatakan secara resmi, bahkan ada sertifikatnya, bahwa tanah tersebut adalah tanah kering yang layak untuk dibangun. Hal ini mengakibatkan musibah besar hingga menewaskan ratusan orang termasuk istrinya Adi dan anak yang ada dalam kandungannya tersebut. Singkat cerita, para developer apartemen tadi memberikan kompensasi kepada masing-masing keluarga yang berduka. Namun Adi ingin mengusutnya sampai tuntas. Adi menemui orang yang paling bertanggung jawab, tapi Adi malah ditertawakan dan ditantang untuk menelpon beberapa pihak. Pertama, Adi menelpon kantor komisaris, namun jawabannya adalah kayak gini. Ya, Adi mendapat jawaban yang sangat mengecewakan. Kedua, Adi menelpon Menteri Dalam Negeri, tapi jawabannya ya sama, kayak gini. Tidak ada jawaban yang memuaskan dari orang-orang yang seharusnya menerima laporan tersebut. Karena apa? Ya karena mereka sudah disuap sebelum apartemennya roboh. Adi kehilangan kesabaran, meskipun buktinya udah lengkap dan akurat, hukum tidak akan berlaku bagi para penguasa ini. Loh, kok mirip kayak di... Akhirnya Adi kehilangan kesabaran dan menghajar mereka semua. Pas bosnya ini hampir dijatuhkan ke jendela, Adi luluh dan melepaskannya. Namun saat balik kanan dia malah dihabisi lalu tubuhnya dibuang. Kemudian tubuh Adi ditemukan oleh para pelajar yang sedang melakukan perjalanan medical camping. Beruntungnya meskipun kritis Adi berhasil diselamatkan. Setelah itu Adi mengabdikan diri kepada para masyarakat dan para pelajar. Mereka akan melakukan gerakan anti korupsi yang sudah merusak negeri mereka. Selain itu, organisasi ini juga merekrut para alumni dan berkoordinasi sama pegawai-pegawai yang jujur untuk memata-matai atasan ataupun rekan kerja yang melakukan tindak korupsi. Setiap hari, aktivitas si Gabbar dan timnya ini ya mengumpulkan bukti-bukti kejahatan, kecurangan, korupsi dari para pejabat maupun pengusaha. Mereka menyusun nama-nama koruptor dari urutan siapa yang paling tinggi sampai yang terendah. Suatu malam, Gabbar dan tim ini menculik 10 koruptor. Hal ini menggemparkan seluruh media dan masyarakat sampai-sampai polisinya itu lembur kerja karena penculikan ini. Beberapa hari kemudian para koruptor tadi dilepaskan tanpa tahu siapa yang menculik mereka. Namun salah satu dari 10 tadi itu digantung di keramaian beserta bukti korupsinya. Ini adalah koruptor terparah. Ya kalau di sini tuh ya kayak... Dan di atas tumpukan bukti kejahatan koruptor tadi ada sebuah kaset CD. Gabbar mengenalkan diri bahwa dia adalah seorang yang akan selalu berpihak pada keadilan, meskipun dengan cara yang ilegal. Gabbar berjanji jika pihak berwajib tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi tadi, maka Gabbar akan menghukum para koruptor setiap hari Jumat. Meskipun rekaman suara Gabbar sudah beredar kemana-mana, pihak berwajib tidak cekatan dalam bertindak. Mereka malah santai-santai, sok-sokan meeting sambil makan bakwan kayak gini, padahal nggak tahu harus melakukan apa. Salah satu polisi yang sering direndahkan bernama Syadu, ternyata diam-diam melakukan penelitian tentang Gabbar. Syadu memahami langkahnya Gabbar yang kontra pada koruptor. Akhirnya Syadu itu berkeyakinan bahwa Gabbar itu bersekongkol sama orang-orang yang jujur dan karyawan-karyawan yang tidak melakukan korupsi. Kemudian Syadu itu melaporkan penelitiannya bahwa Gabbar ini berpusat di sebuah universitas. Tapi tidak ada yang mendengarkan pendapat Syadu ini. Kenapa Syadu ini bisa pinter daripada atasan-atasannya ya? Sebenarnya saat tes jadi polisi, Syadu itu lolos sebagai inspektur, tapi dia tidak bisa menyandang gelar tersebut karena tidak bisa menyuap.
Sehingga dia itu cuma menyandang pangkat rendah yang suka disuruh-suruh alias jadi supir, tukang beli gorengan, dan lain-lain. Jadi suap di sana ya udah lumrah gitu. Oke, kita lanjut. Suatu hari Adi alias Gabar ini sedang jalan-jalan sama temennya yang bernama Mbak Sruti. Tiba-tiba Mbak Sruti ini keserempet. Akhirnya dia pergi ke rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Patil yang paling terdekat dari lokasinya. Niatnya cuma pengen merban aja, tetapi Mbak Sruti ini diminta melakukan berbagai tes laboratorium. Padahal mereka tuh udah bilang kalau mereka cuma butuh perban aja. Tapi dokternya malah tersinggung dan tetap maksa. Akhirnya dia menghabiskan uang hampir 3 juta kalau dirupiahkan. Saat di kasir, ada seorang bapak-bapak yang sedang melunasi biaya administrasi sang istri. Setelah diterima uangnya sama petugas kasirnya ini, bapak-bapak tersebut dikasih tahu kalau istrinya sudah meninggal kemarin malam. Langsunglah dia marah karena berhari-hari dia itu nungguin di ruang tunggu tapi nggak ada kabar apa-apa. Peraturan rumah sakitnya memang nunggu pihak keluarga melunasi tagihan dulu, barulah dikasih tahu kabar duka tersebut. Alasannya kalau misalkan keluarga sudah tahu pasien tidak bernyawa, maka akan sulit untuk melunasi tagihan rumah sakit. Nggak cuma itu, Rumah Sakit Patil ini selalu mewajibkan proses bersalin dengan operasi sesar karena lebih menguntungkan dibanding persalinan normal. Oke, di hari yang sama ada jenazah keluar dari Rumah Sakit Patil tadi. Laki-laki yang sudah wafat ini kita nama saja Pak Rakpal. Pak Rakpal ini sangat miskin dan memprihatinkan. Adi punya rencana untuk mengekspos kebusukan rumah sakit tersebut menggunakan jenazah Pak Rakpal ini. Dia membawa jasad tadi kembali dan memohon kepada dokter untuk bisa diselamatkan. Dokter meminta Adi untuk melunasi administrasi dan membayar beberapa resep. Meskipun tahu kalau pasiennya ini sudah wafat, tapi para dokter bersandiwara untuk menyelamatkan selagi keluarganya punya uang. Seharian nunggu drama ahli medis ini, mulai disuruh bayar administrasi, menebus obat, melakukan operasi darurat, sampai manggil dokter bedah saraf termahal. Padahal di dalam ruangan itu mereka cekikikan dan obat-obatan tadi yang dibeli itu dibalikin lagi ke apotik. Parah sih ini, semoga ini cuma ada di film ya. Oke, tiba saat dokter keluar dan mengatakan kalau nyawa Pak Rakpal tidak bisa tertolong. Adi langsung marah sambil mengeluarkan sertifikat kematian Pak Rakpal yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Patil tadi. Dokternya tidak bisa mengatakan apa-apa karena dia sadar bahwa keluarganya sudah merekam percakapan tersebut. Singkat cerita, Gabar ini dinego agar tidak membocorkan rahasia rumah sakit tersebut ke media. Akhirnya, Gabar berhasil mendapatkan uangnya kembali, ditambah bonus ganti rugi senilai kurang lebih 100 miliar kalau dirupiahkan dan diberikan kepada keluarganya Pak Rakpal tadi. Meskipun demikian, rekaman tadi tetap bocor ke media. Langsung terjadi demo massal hingga menewaskan anak direktur rumah sakit tersebut. Dan ternyata yang punya rumah sakit ini adalah Pak Patil yang dulu pernah melenyapkan Adi. Jadi Patil ini adalah pebisnis yang kaya raya, bahkan ibaratnya presiden aja nggak berani sama Pak Patil ini. Oke, jadi ceritanya Patil ini ngejar Aditya dan para polisi ini ngejar Gabar. Jelas-jelas satu orang tapi beda tujuan. Syahdu yang tadinya diremehkan akhirnya diangkat menjadi wakil dalam kasus pencarian Gabar oleh inspektur baru. Dan Syahdu juga dijanjikan naik jabatan jika berhasil melakukan penangkapan Gabar. Syahdu mengatakan kalau Gabar akan berada di sekitar Patil karena akhir-akhir ini Patil itu melenyapkan nyawa orang-orang yang jujur dalam bekerja karena dianggap mengganggu jalannya bisnis Patil ini. Ya gini, kalau jujur itu nggak bakal selamat di tangan Patil. Mengetahui hal itu, Gabar semakin murka karena setiap hari Patil itu hampir melenyapkan satu nyawa yang tidak bersalah hanya gara-gara dia tidak mau disuap. Tiba hari di mana ulang tahun Patil, banyak sekali orang yang diundang, mulai dari kalangan pejabat, menteri, polisi, bahkan masyarakat. Dan gak kalah pentingnya, Gabar dan tim merencanakan penculikan Patil. Tim Gabar ini sengaja membagikan topeng bermuka Patil sebagai pemujaan kepada si Patil ini. Tapi ternyata itu untuk mengecoh polisi agar tidak bisa menemukan Gabar. Setelah mengetahui Patil ini hilang tiba-tiba, maka polisi lari terbirit-birit nyari di mana kok bisa Gabar ini menculik orang di depan para polisi. Sudah lari ke sana kemari tapi tidak ketemu. Ternyata Gabar ini menyembunyikan Patil di kamar pribadinya. Nah, Patil ini mulai panik, kemudian menelpon kenalan-kenalannya. Gabar memberikan kesempatan sama seperti Patil memberikannya kesempatan saat itu. Akhirnya Patil menelpon 3 orang dengan jawaban seperti ini.
कहीं गब्बर को पता चला तो अपने तो 12 के भाव लग जाएंगे। खतरे में है। Halo, halo. Hal ini membuktikan kalau orang-orang itu sudah sadar dan sudah takut jika melakukan hal yang tidak benar. Akhirnya karena misinya sudah berhasil, Gabbar langsung menghabisi Patil ini. Setelahnya karena merasa tindakannya juga tidak bisa dibenarkan, Gabbar ini menyerahkan diri ke kantor polisi dan Gabbar memohon kepada para polisi untuk melepaskan sandranya. Oh iya, sampai lupa. Polisi ini menyandra timnya Gabbar mulai dari mahasiswa sampai pegawai-pegawai yang jujur karena dianggap bersekongkol sama Gabbar. Namun meskipun mereka disiksa di penjara, tidak satupun dari mereka membocorkan identitasnya si Gabbar. Oke, akhirnya penangkapan Gabbar ini tersebar ke seluruh negeri. Masyarakat berdemo untuk membebaskan Gabbar dari hukum. Karena menurut masyarakat, aksi Gabbar ini adalah keadilan yang sesungguhnya. Namun, Gabbar menenangkan mereka dan mengatakan kalau yang dilakukannya juga harus dipertanggungjawabkan. Gabbar meminta kepada setiap masyarakat untuk tetap mengumandangkan kebenaran dimanapun berada dan selalu mengatakan yang salah sebagai salah, agar tidak terlihat lumrah. Jadi ceritanya, korupsi itu kan awalnya salah, tapi karena semua orang itu melakukannya, ya kira-kira jadi lumrah gitulah. Oke teman-teman, itu tadi alur cerita singkat tentang film Gabbar. Hal penting yang bisa kita pelajari adalah kita harus tetap mengumandangkan kebenaran dimanapun berada dalam kondisi apapun sesuai versi kita. Jangan takut mengatakan itu salah kalau memang salah. Karena kalau kesalahan dilakukan berkali-kali dan hampir semua orang melakukannya, ya itu akan jadi benar dan lumrah. Seperti kasus suap, yang tadinya salah tapi dilakukan berkali-kali dan hampir semua yang melakukan suap, maka akan terlihat lumrah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Kira-kira kalian tuh setuju nggak sama sosok Gabbar ini? Kalau kalian setuju, tulis alasannya. Tapi kalau kalian merasa ini nggak benar, tulis juga yang benar itu kayak gimana. Jangan lupa like dan share dan subscribe juga. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.